orang jahat itu nggak hanya di politik aja, di dunia persekolahan ada, di dunia pekerjaan yang biasa juga ada. Jadi yang jahat itu bukan politiknya, oknumnya. Gitu sih menurut aku. Personalnya, tinggal personalnya masing-masing. Kalau kita ketemu yang pas ya, dan alhamdulillah ya saya pas itu ketemunya sama Pak Bambang, sama Pak Siswanto, sama Mbak Mesti yang menurut saya benar-benar, saya ulangi lagi ya, benar-benar inspiratif tadi, dan beliau mencontohkan ini loh, dewan yang baik tuh begini, yang benar-benar terjun ke rakyat gitu kan. Jadi aku seneng lihatnya, oh iya ya kalau seperti ini beneran bagus gitu, bener-bener sama manusia tuh benar-benar bermanfaat. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangatku, bersama seluruh rakyat Indonesia. Rapatkan barisan, siagakan diri. Bersama saya Bambang YR Sadono. Ya ini pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada Mbak Kristi Yuwana SPD MA ini sebagai Ketua Partai Golkar Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Tapi sebelumnya saya mau tanya kabar dulu nih Mbak Kristi Yuwana, bagaimana kabarnya nih? Iya, ya alhamdulillah baik. Panggilnya aku Dek Raja aja ya, Mas Raja ya, Mas Raja ya. Ya alhamdulillah baik, sehat. Keadaan Cepu sendiri juga udah mulai ini ya, nggak ada kabar-kabar soal tentang COVID lagi. Jadi alhamdulillah aktivitas sudah bisa seperti biasa. Gitu deh. Oh iya ya, oke, luar biasa. Kalau kegiatan akhir-akhir ini ngapain nih Mbak kegiatannya? Ini bulan Ramadan ya, jadi kalau di kepartaian kita ada triwulan, terus juga ada buka puasa bersama dengan teman-teman pimpinan desa, pimpinan kelurahan, lalu juga ada bagi-bagi takjil bareng teman-teman KPPG. Kebenaran saya dipercaya untuk megang KPPG Kabupaten Blora, Mas Raja. Oke. Jadi nggak hanya PK aja, double juga. Nah, yang hari ini banget ini tadi lagi nyiapin buat santunan anak yatim besok siang barengan sama Bu Padma ya, pakai nama Bapera besok. Bapera Pertiwi gitu. Iya. Jadi cukup padat untuk kepartaian, padat, aktivitas lain juga padat gitu. Iya, terutama di bulan Ramadan ini juga ya, jadinya banyak acara juga menjelang akhir. Jadi memang Mbak Kristi ini berarti banyak itu ya sama ya kalau aku manggilnya Mbak Mesti sih, kalau aku manggilnya. Sama aku juga iya, tapi kalau di sini sekarang kita mulai mencanangkan Mbak Padma ya, karena kita punya slogan Padma kan, semangat Padma, semangat 45. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangat. Iya, oke. Kemudian kalau saya boleh tanya ke Mbak Kristi ini tentang perkembangan ini, kan saya dapat data-data juga dari Bapak seperti itu, nggih. Nah, kalau perkembangannya saat ini baik di bidang bisnis maupun sebagai pengajar, itu bagaimana perkembangannya? Tadi kan sudah yang kegiatan politik itu ya, padat itu ya. Kalau yang dari bisnis dan juga pengajar itu bagaimana? Iya, alhamdulillah Dek. Kalau untuk di bisnis, ini dulu waktu awal-awal kenal Bapak, saya masih karyawan ya. Saya harus keluar karena memutuskan untuk di partai itu berarti kita harus benar-benar independen kan, tidak ada tidak masuk di PNS, tidak masuk juga di karyawan BUMN, sehingga saya memutuskan untuk keluar atau resign dari pekerjaan saya. Terus saya berupaya untuk
berwirausaha, mulai mendirikan bimbel di waktu itu nggak di Blora dulu, saya di Bojonegoro, di kota sebelah ya, karena kalau di kota sendiri kayaknya masih belum pede. Itu terus akhirnya bimbel satu lagi di kota sendiri di Cepu ya, terus tambah satu lagi di Tuban, di Kabupaten Tuban. Jadi 3 bimbel ini. Terus nambah lagi sekarang coba buka usaha rental mobil sama kursus setir. Jadi lebih usahanya kalau kalau saya sendiri lebih condong suka ke jasa ya, bukan yang Oh, dagang apa-apa gitu. Karena kalau dagang kayaknya bukan saya belum ahli di sana. Kalau jasa memang sejak dulu kerja di awal-awal kerja pun lebih condong ke bisnis yang memasarkan jasa gitu. Terus kalau ngajar, alhamdulillah masih ya dosen di beberapa tempat di Randu Blatung, di Blora, sama di Cepu. Yang dosen di area Semarang udah dilepas. Sejak mau nyalak 2018 lalu udah dilepas. Jadi udah fokus di area Blora aja. Gitu hmm. Mas Raja kurang lebihnya. Itu perspektif yang menarik juga ya, yang soal jasa itu mungkin Iya, bisa iya. saya ambil juga. Jasa IO, event organizer itu. Kalau IO itu lebih seru daripada kalau ini kan udah autopilot ya, udah ada teman-teman, udah ada tim aku di pengajaran, bimbelnya juga udah ada yang timnya sendiri, di kursus setir juga udah ada timnya sendiri. Jadi aku lebih seneng sekarang megang event-event organizer gitu. Jadi bikin event apa, modeling lah, event seminar, webinar, kayak kayak gitu. Wah, Jadi iya, iya. dengan seperti itu kan kita ketemu orang baru terus. Kayaknya memang aku lebih condong, lebih seneng kalau ketemu sama orang-orang baru gitu. Jadi happy gitu loh, Dek. Iya, 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 saya paham sih maksudnya. Iya, memang seru juga. Tapi itu ya tadi yang autopilot itu ya, maksudnya kan ya kalau udah autopilot mungkin udah mulai agak enak dikit ya. Maksudnya kan kita jadi nggak terpecah juga fokusnya gitu. Udah bisa dibiarin sendiri untuk bisnis dan Iya, ngajarnya. ya insya Allah Eh, udah. Tapi kalau untuk Mbak Kristi Yuwana sendiri, tadi kan udah bahas mengenai kegiatan, kemudian bisnis dan mengajar seperti itu ya. Tapi kan sekarang ada di dunia politik seperti itu. Dulu Hmm, motivasinya apa sih kok ingin masuk ke dunia ini? dulu jadi saya sejak dulu emang suka kegiatan sosial ya. Jadi berangkat dari kegiatan sosial, lalu itu waktu itu saya masih masih belum kuliah, belum lanjut yang S2 ya, masih sering ngisi seminar sana, seminar sini, terus ketemu sama beberapa dewan gitu kan. Eh, saya ada satu cita-cita ini ya memberikan beasiswa ke beberapa atau ke anak-anak SMA yang benar-benar nggak mampu gitu ya, program independen untuk dari kabupaten gitu, bukan yang dari kampus yang ngasih beasiswa atau perusahaan ngasih beasiswa, enggak, benar-benar dari kabupaten ngasih beasiswa untuk anak-anak kuliah ke PTN, bukan hanya ke swasta yang area sekitar Blora tok gitu, enggak. Jadi karena saya dulu untuk kuliah benar-benar susah ya Mas Raja ya, jadi kayak ngerasain gimana susahnya pengen sekolah, pengen kuliah. Jadi saya ada motivasi satu saat nanti pengen bikin sekolah yang itu sekolah berkualitas, kayak contohnya kayak Semesta atau Taruna Nusantara yang itu benar-benar free, gratis, dan kita seleksinya salah satunya dengan nggak hanya prestasi tapi condong ke kegiatan sosial yang kurang mampu tadi itu gitu. Terus beasiswa juga untuk adik-adik kami yang istilahnya secara akademik mereka mampu tapi secara kemampuan finansial mereka masih kekurangan ya kan. Kadang-kadang dari kampus sudah ngasih beasiswa tapi untuk hidup di kota besarnya kan di Semarang, di Surabaya itu masih butuh ini ya, butuh dana juga kan ya Mas Raja. Nah, Ya, salah satu motivasinya saya ingin
mendanai mereka. Tapi kalau saya sendirian saya nggak mungkin bisa. Terus saya ketemu beberapa dewan, salah satunya Ketua DPD Golkar Blora ya, Mas Siswanto, itu juga memotivasi banget. Jadi kalau kegiatan sosial kita lakukan sendirian, hasilnya pasti kecil. Paling cuma bisa ngasih 1, 2, 3, 4, 5 orang udah mentok gitu. Tapi kalau kita menggunakan kekuatan politik kita untuk membantu orang, itu akan jauh lebih powerful lagi ketimbang kita sendirian gitu kan, menggunakan kekuatan istilahnya pribadi. Tapi kalau misalnya kita bareng-bareng di dunia politik bisa merubah kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya, yang istilahnya belum pro rakyat sepenuhnya, kita bisa benar-benar, kalau kita memang punya bakat yang ke arah sosial ya, insya Allah kalau kita duduk di dunia DPR pun kita akan benar-benar bisa berperan gitu, bukan baperan tapi berperan gitu. Gitu sih Mas Raja. Dan alhamdulillah memang saya ketemu Golkar ya, jadi ketemu Golkar, ketemu Pak Bambang, ketemu Mbak Mesti, yang istilahnya menurut saya nih ya, itu benar-benar DPR yang bisa jadi contoh, bisa jadi inspirasi orang lain untuk ya ini loh, nggak semua orang politik tuh jahat gitu. Kan sudah sejak dulu itu masyarakat sudah banyak teracuni ya bahwa dunia politik itu jahat, orang-orang politik itu istilahnya apa ya, kalau dulu dibilang kayak apa sih istilahnya, koruptor semua, pasti koruptor itu adalah DPR. Enggak kok, ternyata kalau teman-teman baca buku itu ya, aku pernah baca buku itu, kalau katanya gini Mas Raja, buta yang paling parah adalah buta politik. Mas Raja pernah dengar juga pasti kan. Nah, jadi kalau teman-teman semua hari ini juga dengerin kita ya, atau mungkin nanti pas siaran ulang yang masih ilfil banget sama dunia politik, aduh please ya teman-teman, Anda nyalon jadi ketua RT aja itu sebenarnya udah aktivitas politik gitu. Terus bahkan harga kuliah mahal, harga obat-obatan mahal itu juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik. Jadi kalau misalnya yang berperan di dunia perpolitikan Indonesia adalah orang-orang yang nggak bagus itu terus gitu kan, yang istilahnya yang benar-benar baik hanya beberapa aja, nanti juga akan berubah-berubah. Makanya teman-teman muda milenial yang sekarang masih ilfil sama politik, yuk bareng-bareng pelajari benar-benar dalam, bahwa nggak semuanya gitu loh. Yang jahat itu istilahnya cuma 1, 2, tapi semuanya jadi kepukul rata dibilang jahat, itu nggak adil kan. Sedangkan kan Mas Raja, maksudnya orang jahat itu nggak hanya di politik aja, di dunia persekolahan ada, di dunia pekerjaan yang biasa juga ada. Jadi yang jahat itu bukan politiknya, oknumnya. Gitu sih menurut aku. Personalnya, tinggal personalnya masing-masing. Kalau kita ketemu yang pas ya, dan alhamdulillah ya, saya pas itu ketemunya sama Pak Bambang, sama Pak Siswanto, sama Mbak Mesti, yang menurut saya benar-benar, saya ulangi lagi ya, benar-benar inspiratif tadi, dan beliau mencontohkan ini loh, dewan yang baik tuh begini, yang benar-benar terjun ke rakyat gitu kan. Jadi aku seneng lihatnya, oh iya ya, kalau seperti ini beneran bagus gitu, bener-bener sama manusia tuh bener-bener bermanfaat gitu sih Mas Raja. Aku ngomongnya kecepatan nggak sih kayak orang Jawa Timur? Enggak. Aku orang Jawa Timur banget. Enggak, ini paham kok, ini maksudnya ya, maksudnya banyak informasi yang didapatkan juga ya, mungkin bahkan mungkin ini menjadi tugas kita juga mungkin untuk merubah jika memang trennya mulai mereka ya. Iya. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Jadi, tapi tadi sempat dibahas ya mengenai, tadi ada ketemu Pak Bambang, ketemu Mbak Mesti, kemudian ketemu Golkar juga nih. Nah, kalau dari sisi partai Golkarnya nih, Mbak Gusti, itu kenapa sih kok akhirnya ke partai Golkar seperti itu? Kenapa harusnya ke partai Golkar? Oke. Jadi saya lulus SMA itu tahun 2008 atau 2009 ya, 2008-2009 lah ya.
Waktu aku lulus SMA, Dek, dan setelah emang aku suka ikut organisasi. Yeah. Lulus SMA itu setahun kemudian aku di apa ya, kalau bahasanya dilamar mungkin ya, itu partai lain, ini boleh sebut merek nggak sih, atau nggak usah aja ya, partai yang warnanya agak orange. aku di situ jadi kayak apa ya, kayak sekretaris mudanya buat kecamatan, kebetulan itu partai baru juga gitu kan. Nah, aku tuh belum paham bener tentang kepartaian, tapi setauku mindsetku partai besar di Indonesia tuh cuma 3 gitu, Traffic Life gitu kan. Nah, terus aku tuh sebelum di Golkar ya, maksudnya sebelum ngomong Golkar, aku tuh selalu klik sama warna kuning. Oke. Jadi karena ini ya suka dengerin dongeng zaman dulu ya. Coba deh, di Raja, ingat nggak cerita kelenteng abang, kelenteng kuning, kelenteng hijau gitu. Siapa dari ketiga ini yang paling baik gitu kan? Itu kan jadi itu udah aduh setiap malam diceritain mbah gitu. Ya kan? Jadi yang baik yang akan selalu menang. Jadi ya itu apa namanya? Awalnya saya ketika ikut yang partai Orange itu ngiranya itu adalah partai Golkar, ternyata itu partai pecahannya Golkar gitu kan. Terus itu di situ berselang sekitar hanya 1 tahun. Kemudian juga setelah itu pemilu ya. Setelah pemilu ini, jadi yang tadinya udah jadi kader tapi bahasa Jawanya nggak diopeni gitu loh, Dek. Udah selesai ya udah gitu, nggak ada feedback, tidak ada follow up lagi gitu. Jadi saya masih tertarik tapi nggak dulu gitu. Sampai bertahun-tahun kemudian 2016 gitu ya, ketemulah sama Partai Golkar dan saya memutuskan ya ditawari kan waktu itu, Dek Kristi masih minat nggak? Ini sama Pak Ketua saya ya, sama Ketua DPD masih tertarik nggak di dunia partai? Ya saya bilang saya minat gitu kan. Terus akhirnya diajak gabung di Partai Golkar gitu. Awal-awal juga maksudnya nggak dapat posisi yang ketua PK lah enggak, saya memulai benar-benar dari kader awal ya. Kader kecamatan awal anggota, terus jadi sekretaris, sampai terus jadi pengurus DPD. Ya begitulah deh. Jadi merintis dari karir kepartaiannya ya, benar-benar merintis dari awal, nggak yang ujuk-ujuk kenal terus jadi udah ya kamu jadi ketua KPPG, enggak, bener-bener Pak Ketua saya Mas Iswanto ya itu benar-benar mendidik, mengkader saya benar-benar dari nol sampai di posisi udah lumayan lah ya, ini udah lumayan kenal banyak soal Golkar gitu kan. Terus apalagi ketemu sama Pak Bambang gitu yang istilahnya beliau juga bagus ya secara kepartaian ya, beliau salah satu guru politik saya. Jadi ya betah di Golkar gitu. Jadi nggak istilahnya kalaupun ada tawaran-tawaran menarik dari partai lain, ini nggak dipungkiri ya, udah ikut di sini aja, nanti kamu dapat begini begitu. Udah kamu gabung sama partai ini aja, nanti kamu dapat ini dari pusat misalnya. Mbak Kristi gabung sama ini ya, ini nanti bakal nyalon DPR RI begini dibantu. Enggak, saya katakan karena menurut saya belajar dari Bapak ya, integritas itu kita harus benar-benar pegang gitu. Kalau sudah kuning, setiap tetesan darah yang keluar ketika dibelah ya kuning gitu. Iya, itu salah satu nilai-nilai yang bisa kita pelajari juga ya dari Bapak. Tapi
di sini saya mau mungkin itu ya kasih topik juga ya. Sepertinya ini kan ada perbedaan pandangan juga antar generasi seperti itu ya. Bagaimana orang-orang tua memandang partai politik, kemudian ada juga dari generasi muda seperti itu. Nah, kalau dari sisi Mbak Kristi sendiri nih sebagai milenial, bagaimana ini memandang Partai Golkar itu bagaimana sih Mbak? Maksudnya mungkin ada pandangan-pandangan sebelumnya kah yang tertanya, oh ternyata enggak gitu toh gitu itu. Iya, Ada iya. nggak kira-kira? Iya, iya. Zaman dulu kan ketika awal-awal gabung di Partai Golkar kan juga beberapa teman saya kan juga udah gabung di kepartaian juga ya. Itu bilangnya bahwa Golkar itu identik dengan partainya orang tua. Iya. Iya. Ya udah, saya bilang kalau misalnya emang bagus dong, kalau misalnya partainya orang tua, berarti pengalamannya jauh lebih bagus dibanding partainya orang-orang yang baru-baru, gitu kan. Kan senior jauh lebih bagus. Jadi Iya. emang suka ngeles ya. Kalau saya udah tek di satu hal itu, misalnya mau digoyangkan, pasti ngelesnya lebih banyak. Kalau udah satu ini ya udah gitu. Tapi sekarang bisa dilihat kok perkembangan pertumbuhan Partai Golkar sekarang benar-benar segmentednya anak muda gitu ya. Mulai adanya kayak AMPG, terus AMPI, itu kan juga anak mudanya benar-benar gerak. Terus sekarang juga banyak lah sekarang ormas-ormas sayapnya Golkar itu yang benar ya, organisasi sayapnya Golkar tuh yang benar-benar milenial banget, sampai dibentuk Golkar Institute, ada yang banyak lah, saya rasa yang membuat anak muda pasti akan tertarik kalau misalnya ada pilihan masuk ke partai politik, Golkar akan menjadi salah satu pilihan dari anak-anak muda ini. Gitu. Iya, iya. Tapi kayaknya memang itu ya kayaknya udah it's time gitu. Maksudnya daripada ngomel-ngomel di Twitter atau gimana gitu kayaknya kok mending kenapa nggak langsung aksi aja gitu lewat Iya. mungkin lewat sini atau mungkin lewat lain gitu. Iya, benar-benar ada ya ngomel-ngomel lewat Twitter gitu ya, Dek ya. Iya, iya. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Mungkin ini lebih spesifik lagi ya, Mbak Kristi. Tapi kalau perkembangan Partai Golkar nih, khususnya di Kecamatan Cepu dan umumnya di Kabupaten Blora itu bagaimana sih Mbak perkembangannya sekarang? Iya, kalau perkembangannya ini realnya ya, Dek ya. Nanti terserah ini beneran mau ditampilkan atau enggak. Kalau realnya sih, saya melihat karena ketua kami yang di sini masih muda ya dan energik. Jadi beliau terus menggalang massa, tapi sudah beda gayanya dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun-tahun ini tuh benar lebih ke arah soft gitu. Jadi istilahnya menarik minat kaum muda, ibu-ibu atau mas-mas yang belum kenal partai sebelumnya itu. Kalau zaman dulu kan sedikit-sedikit kita pergerakan posting. Kalau sekarang saya melihat benar-benar lebih soft. Yang jelas akan lebih dapat kader-kader yang militan-militan gitu. Itu yang untuk area Blora seluruhnya ya. Dan saya yakin nanti di tahun 2024 jumlah kursi Partai Golkar akan naik gitu. Itu untuk di Kabupaten Blora ya. Untuk di Kecamatan Cepu karena ketuanya juga saya yang notabene masih 30 ya. Jadi saya anggap masih muda lah ya. Pede banget. Ya, tapi ini juga berdampak kalau misalnya yang sudah sepuh-sepuh ya, anggota PD saya masih sepuh-sepuh itu sekarang sudah saya gantikan dengan yang muda-muda, tapi bukan di-cut, diberhentikan enggak, tapi semuanya saya masukkan ke jajaran penasehat dan jajaran pengurus. Nah, tapi ketua-ketuanya anak-anak muda supaya apa? Supaya kelak nanti nih kalau teman-teman muda dijadikan pimpinan desa, pimpinan kelurahan, saksi-saksinya nanti juga teman-temannya yang muda-muda dong. Nah, kalau masih anak-anak muda itu masih gimana ya, dibentuknya masih enak gitu loh, Dek. Kalau udah sepuh kan kita sungkan ya kadang ya. Gitu. Tapi kalau masih muda-muda satu komando enak, Dek, besok kita begini-begini gerak ya. Tek gitu kan udah.
gitu. Iya. Besok kita begini ya, kita ini butuh saksi sekian, nanti yang saksi asli di sini berapa, saksi yang nanti menyamar berapa, seperti itu. Jadi ada bentukan ada bentuk saksi bayangan-bayangan juga yang mengawasi yang ada di bagian situ. Kayak gitu. Jadi Mas Raja, menurut hemat saya perkembangannya yang di Cepu sekarang lebih ke segmented anak muda dengan tidak meninggalkan yang sepuh-sepuh tadi ya, yang sepuh-sepuh akan kita jadikan penasehat ya, ngepek istilahnya apa ya, bukan ngepek sih, merawat ini lebih susah kabarnya daripada kita mencari yang baru. Nah, kalau yang pohon yang lama kita rawat, tumbuh kembangnya kan juga tetap banyak, sekaligus kita menabur bibit-bibit yang baru. Begitu sih, Mas Raja. Iya, iya. Emang regenerasi itu memang penting juga ya, Iya, maksudnya. kaderisasi, iya benar. Iya, semakin awal juga semakin baik juga. Jadi kan fondasinya jadi tadi itu ya bisa gampang Iya, dibentuk dan juga iya, lebih betul. mungkin lebih aktif juga ya, kayak Lebih oh aktif. ya Jadi gas gini. kayak nepake inilah ya, nepake kita sendiri. Saya ketika gabung di partai kan masih usia muda juga gitu kan, sehingga ditempa oleh bapak itu juga bener-bener nggak yang di anak emas kan, nanti kamu harus begini, dilolohi istilahnya kan gitu. Enggak, bener-bener dijolke, didonke diangkat istilahnya kayak gitulah. Nah, itu yang membuat kita akhirnya bener-bener tatak kuat gitu kan. Tatak, tutup, katanya gitu. Iya, iya. Alhamdulillahnya ini juga Mbak Kristi di sini juga bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat juga ya. Maksudnya Betul. mentor-mentor seperti Iya. Bapak, kemudian Mbak Mesti juga, kemudian alhamdulillahnya di Partai Golkar ini ya. Mungkin ini Iya. buat yang nonton juga ini bisa dapat insight-insight baru. Jadi maksudnya ya bisa memperbarui pandangan lah, atau mungkin bisa nanti cari-cari lagi mengenai Benar-benar. Partai Golkar. Boleh. Dan boleh dibandingkan kok, Mas Raja, karena kan seperti yang saya bilang ya, saya pernah di sebelumnya di yang lain, terus di Golkar ini bisa dibandingkan. Saya kan di IO ya, kalau IO kan harus profesional ya. Beberapa kali saya juga nggarap eventnya partai lain, tapi saya nggak datang karena saya nggak enak lah, Kak. Udah biasa di Golkar, tiba-tiba saya datang MC misalnya, atau saya datang apa gitu. Itu menurut saya pribadi beda. Gitu. Kayak ya gimana ya, kalau udah di Golkar itu misal saya datang pertama kali, saya yang masih orang lain itu sambutannya itu hangat gitu, ketemunya sama kaum yang nun sewu ya, intelek gitu kan, sopan santunnya enak gitu. Saya nggak tahu saya apakah di Blora aja yang Golkarnya seperti ini atau mungkin di tempat lain juga seperti itu, tapi menurut saya memang Golkar pilihan yang terbaik. That's why saya nggak pindah-pindah lagi gitu. Kalau yang zaman dulu kan setahun aja saya pindah. Sampai sekarang saya nggak kemana-mana lagi karena bener-bener udah klik gitu. Iya, jadi itu ya, bukan cuma memilih tapi buat bertahan juga itu ya harus tepat juga. Ya ini ya apa mungkin ini jadi testi juga ini, terus sumbernya juga nggak main-main ini Mbak Kristiana yang memang udah masuk ke dalam, jadi ya jangan ditanyakan lagi ini apa testinya Mbak Kristiana. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan kaya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Ya luar biasa sekali ya. Ini tentunya menjadi apa ya? Wawancara yang berharga juga buat saya, banyak sekali manfaat yang bisa saya dapat nih, pastinya penonton juga moga-moga bisa mendapatkan manfaat seperti itu. Lagi-lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi Mbak Kristiana ya,
nantikan episode-episode selanjutnya buat para penonton di rumah. Semoga nanti mungkin bisa sharing-sharing lagi kalau ketemu lagi Mbak Kristiana secara offline ya. Baik. Thank you Mas Raja Iya, ya atas waktunya iya, ya. iya, terima kasih sekali lagi Mbak Kristiana. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.